Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Valentinus Pio, CGP Angkatan 11 dari SMA Negeri 2 Maumere, Kabupaten Sika. Baik, dalam kegiatan pada pagi hari ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi modul 2.3 untuk coaching untuk supervisi akademik. Dan pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama teman sejawat saya, Ibu Natalia. Selamat pagi Ibu Natalia. Selamat pagi Bapak Valen. Apa kabar Ibu? Kabar baik Bapak. Oh iya Ibu. Baik, pada kesempatan ini Ibu, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam rangka untuk persiapan observasi nanti bersama Ibu di kelas. Nah, dalam kegiatan observasi ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan kepada Ibu terkait pembelajaran di kelas nanti. Baik, pertanyaan yang pertama terkait tujuan pembelajaran nanti di dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai seperti apa yang ingin Ibu terapkan dalam kelas? Oke, baik Bapak. Terkait dengan tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam proses pembelajaran, ya, yang pertama, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat memahami konsep tentang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Lalu yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan persamaan kuadrat untuk memperoleh akar-akar persamaan kuadrat. Oh baik. Jadi, ya. Berarti di situ materinya tentang persamaan kuadrat ya, Ibu? Materinya tentang persamaan kuadrat. Baik, pertanyaan yang kedua, area pengembangan nanti untuk arah pengembangannya yang dikembangkan dari siswa itu seperti apa, Bu? Untuk area pengembangannya tentu di sini ada dua, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuannya, mereka bisa memahami konsep dari masalah yang disajikan, sehingga dari masalah itu mereka bisa tahu, oh ternyata konsep persamaan kuadrat itu seperti ini. Itu berkaitan dengan pengetahuan. Yang kedua, berkaitan dengan keterampilan. Keterampilan itu bagaimana mereka bisa menyelesaikan masalah, menyelesaikan persamaan kuadrat ini agar mereka bisa menemukan akar-akar persamaan kuadrat. Itu untuk keterampilannya. Baik Ibu, itu tentang arah pengembangannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, dalam melaksanakan pembelajaran di kelas nanti berkaitan materi persamaan kuadrat, model pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Model pembelajaran yang saya gunakan di sini adalah problem based learning. Di mana di sini problem based learning ini pembelajarannya itu berpusat kepada peserta didik. Saya menyajikan masalah terlebih dahulu, lalu bagaimana peserta didik itu mereka bisa menangkap informasi apa dari masalah yang saya sajikan ini, sehingga bisa mereka bisa menganalisis permasalahan tersebut. Dari menganalisis mereka bisa memahami konsepnya. Itu untuk problem based learningnya. Jadi model pembelajaran saya gunakan di sini adalah PBL. Berarti pembelajaran berbasis masalah ya? Iya, pembelajaran berbasis masalah. Baik, yang berikut untuk strategi pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran di kelas, Ibu menggunakan strategi apa? Untuk strategi pembelajaran di kelas, tentu di sini saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Di mana dalam pembelajaran berdiferensiasi, sebelum kita memulai proses pembelajaran, tentu kita harus menganalisis kebutuhan belajar peserta didik. Bagaimana kesiapan mereka, bagaimana minat mereka, bagaimana profil belajar mereka terkait dengan gaya belajar. Lalu
mereka juga di sini saya juga melakukan pembelajaran sosial emosional. Di dalamnya kita bisa mengaitkan langsung dengan proses pembelajaran sosial emosional, ya, terintegrasi ke situ. Artinya bahwa dalam penggunaan strategi pembelajaran itu, ibu juga artinya menggunakan juga pembelajaran dalam bentuk PSE itu pembelajaran PSE, sosial emosional. Sehingga dia memang terintegrasi ke Terintegrasi. pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, baik Ibu, kira-kira untuk penilaian nanti Ibu menggunakan penilaian seperti apa? Tentu di sini dalam penilaian ini pasti ada penilaian formatifnya yang saya gunakan, dan juga akhir dari proses pembelajaran tentu dengan sumatif. Kita tahu bahwa dalam formatif ini adalah kita menilai untuk proses kelanjutan dari sebuah proses pembelajaran. Jadi untuk formatifnya. Lalu sumatifnya itu untuk mengevaluasi tujuan pembelajaran yang dicapai selama proses pembelajaran. Artinya untuk kalau sumatif itu untuk menilai periode dari suatu pembelajaran, pemahaman atau mengevaluasi pemahaman dari peserta didik dari tujuan pembelajaran mereka sudah pelajari. Kemudian yang berikut dalam hal pembelajaran ini, kira-kira Ibu menggunakan media pembelajaran seperti apa itu? Media pembelajarannya di sini yang saya gunakan adalah LKPD. Lalu yang kedua adalah kertas manila yang ditampilkan di depan, ditempelkan, lalu mereka bisa mempresentasi masing-masing, ditempelkan semua sehingga mereka bisa melihat. Iya, mereka bisa melihat masing-masing dari setiap kelompok. Nah, dari situ mereka bisa mempresentasi masing-masing sehingga sudah tahu kelompok ini seperti ini. Nanti ada presentasinya masing-masing. Nah, itu yang media yang saya gunakan. Di sini juga saya menggunakan bahan ajar PPT dengan yang saya sudah dari Canva saya offer ke PPT sehingga lebih menarik untuk mereka. Infokus LCD. Oke, baik Ibu. Kita ngomong-ngomong, ini kira-kira kapan ya ini kegiatan ini dilakukan? Itu jam berapa, hari tanggal berapa? Untuk harinya di hari Rabu, ya hari Rabu. Lalu Rabu minggu depan ini, ya. Lalu untuk kelasnya itu di kelas 10J di jam pertama sampai ketiga, 3 jam. Nah, baik, terima kasih Ibu. Itu beberapa pertanyaan dalam kegiatan observasi ini yang saya tanyakan ke Ibu, mereka persiapan untuk kegiatan observasi kita nanti di kelas. Jadi di sini Ibu sudah menjawab semua pertanyaan, dan nanti bahwa pertanyaan-pertanyaan saya ini mungkin hanya sampai di sini, dan selanjutnya nanti saya akan persilakan Ibu nanti untuk melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, dan saat itu juga saya akan melakukan observasi nanti bersama Ibu di kelas nanti. Kemudian nanti setelah observasi pasti kita akan ketemu lagi Bu dalam nanti saat itu dalam kegiatan pasca observasi. Baik Ibu, terima kasih banyak. Selamat pagi. Semoga sukses. Amin. Siap, salam. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Kabar baik ya. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa. Ayo kita semua berdiri.
dia suka nulis. Simpan 2 orang kita. Sudah? Kau. Tenang. Sudah dapat semua tempat duduknya? Sudah, Ibu. Sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, Ibu absen dulu. Semua hadir hari ini? Hadir, Ibu. Hadir semua Ya. Oke, terima kasih banyak. Kalian sudah hadir semua pada hari ini. Ya. Berarti semuanya sehat, toh? Ya, Ibu. Sudah siap menerima pembelajaran? Ya. Coba semua berdiri dulu. Lihat samping kiri kanan bawah masih ada kertas. Rapikan dulu. Sudah rapi? Sudah bersih? Oke, silakan duduk kembali. Selamat pagi semuanya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat, ya. Jadi hari ini kita akan belajar materi baru tentang persamaan kuadrat. Minggu lalu kita sudah mempelajari materi kita tentang apa? Sifat logaritma. Itu kita sudah mempelajarinya. Di mana salah satu sifat dari logaritma coba disebutkan? A log B tambah A log C sama dengan A log B tambah A log C sama dengan A log B kali C. Jadi penjumlahan kita bawa ke perkalian. Masih ingat toh? Kalau pengurangan kita bawa kemana? Bagian. Oke, hari ini kita akan belajar materi baru tentang persamaan kuadrat. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama melalui diskusi kelompok. Melalui diskusi kelompok, peserta didik memahami konsep dari persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Ya. Sudah? Jadi kalian bisa memahami bagaimana konsep dari persamaan kuadrat, ya, dan juga fungsi kuadrat. Yang berikut, yang kedua adalah dapat menyelesaikan persamaan kuadrat untuk memperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada dua. Yang pertama memahami konsep, ya. Yang kedua adalah bisa menyelesaikan persamaan kuadrat untuk memperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat. Sekarang perhatikan soal yang ada di layar ini. Bisa lihat ini? Bisa. Jelas toh? Jadi dari soal yang Ibu tayangkan ini itu merangsang pemikiran kalian, yaitu berkaitan dengan persamaan kuadrat. Jadi kalian bisa lihat soal yang ada di layar ini, mana yang termasuk soal yang merupakan persamaan kuadrat, mana yang bukan persamaan kuadrat. Karena materi ini kalian sudah pernah dapat di SMP, ya. Paling tidak sudah ada gambarannya seperti apa. Nah sekarang coba kalian dibagikan seperti biasa, kita berkelompok, ya, kita berdiskusi di dalam bagaimana kalian bisa menentukan, ya, mana yang merupakan persamaan kuadrat, mana yang bukan. Silakan.
Silakan. Mulai sudah. Di buku kalian juga ada tuh di dalam. Halaman 35. Silakan. Ayo, semuanya aktif ya di dalam kelompok. Nah ini semuanya pasti akan dinilai keaktifan kalian. Bagaimana kalian berkolaborasi di dalam kelompok. Sudah siap semua? Sudah. Di sini sudah? Ya. Ini mereka punya sudah toh? Supaya kita konsentrasi semua, jangan sampai sudah maju satu. Yang nanti lembaran jawabannya dikumpulkan ke ibu. Kelompok yang presentasi maju, ibu kasih lembaran jawabannya, langsung presentasi di depan. Supaya semuanya konsentrasi, jangan sampai sambil ini depan di situ mulai coret-coret lagi. Ya. Setuju toh? Setuju. Mana yang ini? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke. Kita kelompok 2 lebih dulu. Yang untuk mempresentasikan silakan maju. Ini seluruhnya mereka punya kelompok 4 ya, jangan juga kelompok. Oh ya. Dia banyak kelompok 3 ya. Perhatikan temanmu berbicara, hargai temanmu di depan Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pada pembaca saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi persamaan yang merupakan bentuk persamaan kuadrat yaitu yang pertama x kurang 2, x kurang 3 sama dengan x 2 tambah 6 sama dengan 0. Yang kedua x kurang 2 tambah 5x tambah 9 sama dengan 0. Yang kedua Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan kelompok lain. Tadi dengar jelas tidak yang disampaikan, yang dipresentasikan oleh kelompok 1? Coba diulang kembali. Coba maju. Jadi persamaan yang merupakan bentuk persamaan kuadrat yaitu yang pertama x kurang 2 kali x kurang 3 sama dengan 0. Yang kedua x kuadrat tambah 6 sama dengan 0. Yang ketiga 3x pangkat 2 tambah 5x tambah 9 sama dengan 0. Yang keempat k kali k tambah 2 sama dengan 0. Silakan. Sekarang kami berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk bertanya. Silakan.
yang tadi sudah dijawab oleh kelompok 2. Silakan kelompok 1, kelompok 3 dan juga 4. Silakan memberikan masukan atau tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok 2. Sampaikan, tidak perlu takut. Ini sampaikan saja, jangan kemudian kalimat saya harus begini, tidak. Nanti kita clearkan bersama-sama di dalam. Tidak usah takut, jangan takut ada Pak gurunya di sini. Tidak perlu takut. Pak guru orang yang baik. Silakan. Ya. Dari kelompok 1. Silakan Ica. Saya ingin bertanya, mengapa K kali K tambah 2 sama dengan 0? Ini Bu meluruskan itu bahwa maksud dari Ica ini K kali K tambah 2 sama dengan 0 ini merupakan bentuk dari itu persamaan kuadrat maksud dari Ica. Silakan Marin menjelaskan atau anggota kelompoknya mau membantu temannya di depan, silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami menjawab untuk Silakan. Tadi kan sudah dijawab K kali K tambah 2 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat. Itu kan pasti punya alasan. Kenapa kamu mengambil itu? Jadi sebelum kamu mengambil itu kan pasti tidak, kamu sudah memikirkan. Saya pilih ini karena ini. Coba. Ayo kelompok 2. Silakan berpikir terhadap pertanyaan tadi. Silakan. Silakan. Farah, Nia, Rusli, Gladys, Brito. Silakan bantu teman yang ada di depan. Ayo. Kenapa K kali K tambah 2 itu sama dengan 0 merupakan bentuk dari persamaan kuadrat? Ayo. Silakan. Tadi kan kamu mengambil itu, berarti kamu sudah tahu sebenarnya. Nah, coba kemarin berusaha mencoba menjawab. Nah, sudah ada. Ayo. Silakan. Ayo Mari. baik, saya akan menjawab pertanyaan Teman lain siap Teman anggota kelompok siapa tahu masih keliru. K kali K tambah 2 sama dengan 0 merupakan persamaan kuadrat karena K kali K sama dengan K pangkat 2 tambah 2 sama dengan 0. Bagaimana Ica? Silakan. Apakah saya setuju dengan jawaban kamu? Ayo. Karena menurut kelompok ini bahwa K kali K itu adalah K pangkat 2 ditambah 2K sama dengan 0. Menurut mereka maka itu merupakan bentuk dari persamaan kuadrat. Bagaimana Ica? Terima kasih. Kita ada penambahan dari kelompok 2 mau melengkapi jawaban dari Marin untuk ke kelompok 1. Ayo. Baik, saya akan melengkapi jawaban dari teman saya. Kelompok lain perhatikan. Karena K kali K sama dengan K pangkat 2 tambah 2 sama dengan 0. Alasannya, setiap persamaan kuadrat derajat tertinggi variabelnya adalah 2. Apakah sudah setuju dengan jawaban kami? Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2 dan juga kelompok 1 yang sudah bertanya ya terhadap presentasi dari hasil kelompok 2.
Oke, masih ada lagi yang lain? Sudah tidak ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup untuk kelompok 2 ya. Kita beri aplaus sekali lagi. Silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kelompok 3. Maju kelompok 3. Ayo. Silakan. Ya, selamat pagi. Semangat, masih pagi. Ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Pak Guru, selamat pagi teman-teman semua. Gitu. Ayo. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan presentasi pada pembahasan dan mengerjakan hasil pelajaran kita. Yang merupakan bentuk penggabungan kuadrat yaitu X pangkat 2 tambah 6 sama dengan 0. X pangkat 3 tambah X pangkat 2 kurang 5 sama dengan 0. 3x pangkat 2 tambah 5, 5x tambah 9 sama dengan 0. 2x tambah y tambah kuadrat sama dengan 3x pangkat 2. Baik, kita akan masuk ke kesempatan kepala kelompok lain. Silakan kelompok lain. Kelompok 4. Ayo. Silakan. Kelompok lain, coba Ibu kasih kesempatan kelompok lain. Kelompok 2 atau kelompok 4. Ayo. Kelompok 2, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, berikan alasan mengapa 2x tambah y sama dengan 3x pangkat 2 merupakan persamaan kuadrat. Terima kasih. Silakan. Ini kelompok bukan hanya mereka 2 saja ya. Di sini ada beberapa orang untuk bisa membantu teman 2 orang di depan. Silakan. Ayo. 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 Coba. Silakan. Dijawab karena ini kamu yang menulis, berarti kamu setuju bahwa ini merupakan bentuk persamaan. Sekarang kembali kepada kelompok kamu dulu. Seperti apa jawabanmu? Nanti sebentar kita clearkan masalah ini.
Silakan. Ayo. Silakan. Jawab sudah. Irfan. Silakan. Baik, saya akan menjawab dari kelompok 2. Karena menurut kelompok kami ada pangkat 2-nya. Menurut kelompok 3 bahwa karena di sini ada pangkat 2-nya, maka dikatakan bentuk persamaan kuadrat. Itu menurut kelompok mereka. Lalu bagaimana menurut kelompok 2? Dengan jawaban yang diberikan, Apakah kelompok 2 sudah menjawab tentang Setuju. setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Karena kamu harus melihat dengan jawabanmu tadi. Gitu. Menurut kamu seperti apa? Jadi bisa sampaikan kepada kelompok 3 ini. Ayo silakan. Nah, silakan, tidak ada masalah. Nanti sebentar kita clearkan bersama-sama. Ayo. Jadi menurut kelompok 3 tadi bahwa karena ada pangkatnya, yaitu ada kuadratnya, yaitu di situ ada pangkat 2, maka dikatakan itu adalah persamaan kuadrat. Lalu bagaimana dengan kelompok 2 dari jawaban itu? Silakan. Menurut kami 2x tambah y sama dengan 3x pangkat 2 disebut sebagai persamaan kuadrat dalam x karena memenuhi syarat utama, yaitu memiliki pangkat tertinggi 2 pada variabel x. Jadi jawaban dari kelompok 3 benar. Nanti sebentar kita clearkan bersama. Oke. Kita beri aplaus dulu untuk tetap semangat untuk kelompok 3. Silakan. Kesimpulan apa tentang pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Malin mau memberikan kesimpulan. Silakan Malin. Suara besar sedikit. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, jadi kami dapat mengetahui persamaan kuadrat di mana AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Jadi menurut Malin bahwa kesimpulannya bisa mengetahui bahwa persamaan kuadrat bentuk umumnya ya, dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini bahwa persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang memuat hanya satu variabel dan memiliki pangkat tertinggi dari variabelnya adalah berapa? 2. Ingat itu baik-baik. Dan bentuk umumnya seperti yang disimpulkan oleh teman Mumarlin tadi bahwa AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ya, itu bentuk umumnya. Ingat itu baik-baik ya? Ya. Oke, selanjutnya Ibu ingin kalian bisa kita sesi yang terakhir ini adalah refleksi ya. Silakan untuk refleksinya dari kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Bagaimana apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita pada hari ini? Lalu yang kedua, bagaimana perasaannya? Lalu yang ketiga, ya, apa tindak lanjut ya supaya pembelajaran kita itu lebih menarik. Silakan. Ayo. Ica silakan. Hari ini kami dapat mengetahui apa itu persamaan kuadrat dan perasaan
intinya bahwa pembelajaran pada hari ini yang bisa didapat adalah bisa mengetahui tentang persamaan kuadrat. Lalu yang berikut terkait dengan perasaannya, tadi perasaannya senang ya karena bisa memahami tentang persamaan kuadrat. Untuk tindak lanjutnya supaya lebih memberikan lebih banyak lagi contoh-contoh soal gitu, sehingga lebih memahami begitu Ica. Oke, mungkin ada lagi yang lain? Silakan. Bunga? Atau ada lagi yang lain mau menyampaikan? Kevin? Silakan. Mau sampaikan? Silakan. Ayo. Jangan takut. Sarah? Silakan. Ayo. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi ya? Oke, kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Ingat, materi kita selanjutnya kita akan melanjutkan tentang menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna dan menggunakan rumus Abid. Ya, nanti pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa belajar ya. Oke. Dan jangan lupa selesaikan tugas yang Ibu beri. Oke, kita tutup pembelajaran kita dengan silakan. Silakan sikap berdoa yang baik, yang sopan. Kita berdoa bagaimana sikapnya. Oke, silakan. Baik, selamat siang untuk kita semua, Ibu Natalia. Selamat siang. Sebagai teman sejawat saya, Ibu Yeni sebagai pengajar praktik saya. Selamat siang. Baik, pada kesempatan ini, pada hari ini, kita akan melakukan percakapan lagi. Kalau kemarin sudah di pra-observasi, kita sudah, setelah itu kita melakukan observasi kelas, dan hari ini kita masuk pada pasca observasi. Baik Ibu, di sini ada beberapa pertanyaan setelah kita melakukan kegiatan observasi di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tanyakan ke Ibu Natalia sebagai teman sejawat saya pada observasi kelas. Baik Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi di kelas? Perasaannya senang ya. Karena saya merasa bahwa ada hal yang sangat luar biasa, karena di belakang saya itu ada penilai begitu menurut saya. Jadi saya senang bahwa ada orang melihat itu gitu, yang menilai saya atau mengobserver di saat saya melakukan proses pembelajaran. Dan juga agak sedikit lega karena memang dari tadi saya berpikir bahwa saya nanti tampilannya seperti apa. Tetapi ketika setelah saya melakukan proses pembelajaran sudah agak lega gitu.
Baik, terima kasih Ibu. Eh, dalam melakukan proses observasi, di sini mungkin saya mengingatkan kembali kepada Ibu, artinya bahwa eh, bisa Ibu menceritakan kembali kira area pengembangan yang sudah Ibu lakukan waktu proses KBM di kelas. Oke, terkait dengan area pengembangannya yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Pengetahuan itu bagaimana mereka bisa memahami konsep dari persamaan kuadrat dan juga fungsi kuadrat itu sendiri. Bagaimana mereka bisa untuk keterampilan yaitu mereka bisa menyelesaikan soal dari persamaan kuadrat tersebut. Lalu untuk pengetahuan juga mereka harus bisa menyelesaikan persamaan kuadrat untuk bisa memperoleh akar-akar dari persamaan kuadrat tersebut. Sehingga benar-benar butuh di sini adalah ketelitiannya dan juga konsepnya harus benar-benar dipahami oleh anak. Baik Ibu, di situ tentang area pengembangan yang kemarin Ibu sepakatkan itu adalah tentang yang pertama pengetahuan bahwa anak itu harus benar-benar memahami konsep dari persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat itu. Kemudian keterampilan bahwa di situ setelah melakukan pemahaman, anak bisa menyelesaikan soal yang diberikan oleh Ibu. Di situ bisa lewat diskusi kelompok ya Ibu. Iya. Kemarin kita lewat diskusi kelompok. Kemudian anak menyampaikan atau mempresentasikan hasil diskusi. Baik, kira-kira menurut Ibu sudah sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan, yang sudah Ibu sampaikan tadi waktu di pembelajaran di kelas? Sudah dari kalau hitung persentase ya, itu sekitar sudah 75%. Masih ada tersisa 25% yang harus diselesaikan terkait dengan pengetahuan dan juga keterampilan. Berarti artinya sudah lumayan. Iya. Kemudian yang berikut, kira-kira apa yang menjadi kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran di kelas? Yang pertama